semangat. Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di Learning Journal podcast kami. Saya Edo sebagai host hari ini dan bersama saya ada tim yang luar biasa, yaitu ada Mas Sakur, ada Mas Rifki, Mas Ilmi, dan Mas Sarip. Kita semua adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum 2025 yang baru saja menyelesaikan 4 hari pembelajaran intensif Agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara dan wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, hingga kesiapsiagaan bela negara. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dan refleksi mendalam tentang apa yang sudah kita pelajari. Baik teman-teman, mari kita mulai dari modul pertama tentang wawasan kebangsaan. Mas Sakur, sebagai pembuka, bagaimana perasaanmu ketika mempelajari kembali sejarah perjuangan bangsa dan dari era penjajahan hingga terbentuknya konsensus dasar berbangsa? Terima kasih Mas Edo. Jujur aja, pembelajaran sejarah perjuangan bangsa ini memberikan perspektif baru bagi saya. Ketika mempelajari bagaimana para pendahulu kita berjuang melawan VOC dan Belanda, saya menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya soal fisik, namun tapi membangun kesadaran berbangsa dalam pribadi kita masing-masing. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga PNI yang didirikan oleh para tokoh seperti Dr. Sutomo, Mas Cokro Aminoto, dan Insinyur Soekarno, ini semuanya memiliki visi yang sama. Visinya yaitu memerdekakan Indonesia dan membangun bangsa yang berdaulat. Betul sekali Mas Syakur. Yang paling menyentuh bagiku adalah ketika Widya Suara menjelaskan tentang etik politik. Meskipun itu adalah kebijakan Belanda, tapi dampaknya malah melahirkan kaum intelektual yang menjadi motor penggerak kemerdekaan. Ini mengajarkan kita bahwa setiap tantangan bisa menjadi peluang untuk berkembang, asalkan kita punya visi yang jelas. Iya, dan yang membuatku tertarik adalah ketika kita membahas empat konsensus dasar, itu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini aku menganggap ini hanya sebagai pengetahuan umum, tapi ternyata ini adalah fondasi yang harus kita jaga dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Nah, yang menarik menurutku adalah bagaimana pembelajaran ini mengubah perspektifku tentang menjadi CPNS. Dulunya, aku pikir menjadi PNS itu hanya soal bekerja di pemerintahan, tapi sekarang aku paham bahwa kita ini adalah garda terdepan dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan. Luar biasa sekali teman-teman atas sharingnya. Mas Sakur, coba dong ceritakan tentang 5 nilai dasar bela negara yang kita pelajari. Bagaimana menurutmu nilai-nilai ini bisa kita implementasikan, terutama di Kementerian PU? Oke, Mas Edo. Jadi, 5 nilai dasar bela negara kita ini yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Menurutku, implementasi bukan hanya dalam situasi darurat atau perang, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, sebagai CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum, ketika kita membangun infrastruktur, kita harus memastikan bahwa yang kita bangun benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Oke, sekarang kita beralih ke modul 2 ya, yang sangat menarik. Analisis isu kontemporer. Mas Rifki, dari berbagai isu strategis yang kita bahas kemarin, mana yang menurutmu paling mendesak untuk kita tangani? Wah, ini pertanyaan yang sulit Mas Edo. Dari yang kita pelajari, mulai dari korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, hingga konflik kepentingan, semuanya saling terkait. Tapi kalau aku harus memilih, aku rasa isu yang aku rasa isu literasi digital dan keamanan siber adalah yang paling mendesak di era sekarang. Kenapa tuh Mas Rizky? Karena data kita dapat sangat mengejutkan. Indonesia berada di peringkat ke-8 global untuk serangan siber.
95% UMKM tidak memiliki proteksi siber. Dan yang paling memprihatinkan, 88% institusi pemerintah tidak memiliki standar keamanan siber. Ini berbahaya sekali mengingat kita akan bekerja di kantor sektor pemerintahan. Aku setuju dengan Mas Rifki. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, generasi muda Indonesia rata-rata mengakses internet 8 sampai 11 jam per hari, tapi hanya baca buku 27 halaman per tahun. Minat baca kita peringkat ke-60 dari 61 negara. Ini menciptakan generasi yang mudah terpengaruh hoax dan informasi negatif. Bagaimana dengan isu-isu global yang kita pelajari, Mas Ilmi, seperti multipolarisasi, kekuatan global, sengketa Laut Cina Selatan, atau perubahan iklim? Isu-isu global ini sangat kompleks. Yang menarik adalah bagaimana Indonesia berada di tengah-tengah persaingan antara kekuatan global. Di satu sisi kita harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, di sisi lain kita harus mempertahankan kedaulatan. Jadi, yang membuat saya prihatin adalah masalah perbatasan NKRI. Kerugian dari hasil illegal fishing ini saja sudah mencapai di 3,7 triliun. Artinya, Indonesia berada di peringkat 6 terburuk dari 192 negara. Hal ini, indeks risiko terjadi kejahatan internasional yang sangat tinggi. Ini PR besar sih bagi kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis, yaitu teknik analisis isu. Kita sudah belajar berbagai metode seperti problem tree, fishbone, diagram 5Y analysis, APKL, OSG, dan lain-lain. Mas Arif, menurut pengalamanmu selama latihan, teknik mana yang paling mudah untuk dipahami? Menurutku sih problem tree dan fishbone diagram paling mudah dipahami karena visualnya sangat jelas. Problem tree membantu kita melihat hubungan sebab akibat secara hierarki, akar masalah di bawah, masalah inti di tengah, dan dampaknya di atas. Sedangkan fishbone membantu kita mengkategorikan penyebab masalah dengan sistematis menggunakan pendekatan 6M. Yang pertama man, machine, method, material, measurement, dan mother nature. Aku suka dengan teknik 5Y analysis karena sangat sederhana tapi efektif. Dengan terus bertanya mengapa sampai 5 kali, kita bisa menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Misalnya, ketika kita simulasi kasus antrian panjang di pelayanan publik tadi. APKL dan USG juga sangat membantu untuk memilah isu mana yang harus diprioritaskan. APKL membantu kita menilai kualitas isu, sedangkan untuk USG membantu menentukan prioritas. Yang menarik adalah bagaimana semuanya teknik ini kita saling melengkapi. Kita tidak harus menggunakan satu teknik saja, tapi bisa mengkombinasikan semuanya teknik yang kita rancang sebelumnya. Dengan cara kita memilih secara kompleksitas dengan masalah yang dihadapi. Seperti itu. Iya, betul sekali, Mas Syakur. Saya setuju juga. Dan yang penting, semua teknik ini akan sangat berguna ketika kita sudah bekerja di instansi masing-masing nanti. Salah satu konsep yang paling menarik dalam pembelajaran kita adalah algoritma kebangsaan. Mas Rifki, bisakah kamu menjelaskan apa yang kamu pahami tentang konsep ini? Algoritma kebangsaan adalah konsep yang sangat brilian menurutku. Pada dasarnya, ini adalah sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan, terutama di era digital. Analoginya seperti ini. Resep masakan ada input berupa nilai-nilai kebangsaan, proses internalisasi, output berupa perilaku yang mencerminkan jiwa kebangsaan. Iya, dan konsep ini sangat relevan
mengingat ancaman algoritma negatif di media sosial dan AI. Kita perlu mengimbanginya dengan konten-konten positif yang memperkuat nilai kebangsaan tanpa terkesan indoktrinasi. Oke, 5 nilai inti algoritma kebangsaan: keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporian. Ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang sudah ada dalam Pancasila, tapi dikemas dengan cara yang lebih modern dan mudah dipahami generasi digital. Yang paling menarik adalah bagaimana konsep ini memberikan peran besar kepada masyarakat, tentunya kepada kita sebagai seorang ASN. Kita bukan hanya eksekutor sebagai dalam kebajikan atau kebijakan, tapi juga sebagai pendorong inovasi dan narasi baru bagi kebangsaan saat ini. Contohnya seperti gerakan Indonesia Bersih atau ASN pelayanan yang inklusif. Hmm, Bagaimana kalian melihat peran kita nih sebagai CPNS dalam mengimplementasikan algoritma kebangsaan ini? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, menyebarkan konten positif tentang Indonesia di media sosial, mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan Pancasila, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga NKRI. Dan yang terpenting, kita harus menjadi teladan dalam lingkungan kerja. Ketika kita menunjukkan integritas, gotong royong, dan keadilan dalam pelayanan publik, secara tidak langsung kita sedang menjalankan algoritma kebangsaan. Oke, baik. Sekarang tuh kita akan masuk ke modul 3 yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Selama 4 hari ini kita juga melakukan berbagai kegiatan praktik seperti PBB, keprotokolan, dan team building. Mas Ilmi, bagaimana menurut pengalamanmu? Jujur, kegiatan praktik ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Bela negara misalnya, bukan hanya soal gerakan militer, tapi mengajarkan kita kedisiplinan, kompakan, dan kepemimpinan. Ketika kita harus berbaris dengan rapi, itu melatih kita untuk bekerja dalam tim dan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kegiatan team building ini juga sangat menarik sih. Kita diajarkan bagaimana cara membangun kepercayaan dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk gotong royong. Ini sebagai sangat relevan untuk kita semua dalam pekerjaan kita sebagai seorang ASN yang harus bekerja sama dengan berbagai pihak maupun instansi lainnya. Yang menurutku paling challenging adalah kegiatan kewaspadaan ini. Kita diajak untuk peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu mengidentifikasi potensi ancaman. Ini penting sekali mengingat kita akan bekerja di kantor sektor publik yang rentan terhadap berbagai ancaman. Keprotokolan juga memberikan pemahaman baru. Selama ini, aku pikir protokol itu hanya formalitas. Ternyata ada filosofi dan makna yang mendalam. Protokol mengajarkan penghormatan, tata tertib, dan representasi negara. Bagaimana kalian bisa menilai kesiapan diri untuk menjadi ASN setelah mengikuti semua kegiatan ini? Saya merasa lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan sosial. Betul, kita sebagai seorang ASN saat ini sekarang paham bahwa menjadi ASN itu sebuah amanah yang besar. Kita harus siap menghadapi berbagai tantangan dengan berbekal nilai-nilai yang kebangsaan yang kuat maupun ideologi yang benar. Seperti itu. Oke. Salah satu output penting dari pembelajaran kita adalah rencana aksi bela negara yang harus kita implementasikan selama masa habituasi di instansi. Mas Arif, bisakah kamu sharing rencana aksi yang sudah kamu susun? Tentu, Mas Edo. RABN-ku fokus pada 3 aspek, personal, profesional, dan sosial. Untuk aspek personal, aku berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi digital dan keamanan cyber, mengingat kita akan banyak bekerja dengan teknologi. Untuk aspek profesional, aku akan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam setiap pekerjaan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sedangkan untuk aspek sosial,
Aku akan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja. RABN ku lebih fokus pada implementasi algoritma kebangsaan. Aku berencana membuat konten-konten positif tentang kinerja dan inovasi di bidang pekerjaan umum, serta menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang program-program pemerintah. Oke, kalau dari saya lebih tertarik pada aspek pelayanan publik. Rencana saya akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang inklusif, ramah disabilitas, dan tidak diskriminatif. Ya, kalau dari RABN ku sendiri, ini menggabungkan semua yang sudah kita pelajari. Saya akan menerapkan teknik-teknik analisis isu ya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita maupun dan mengusulkan solusi-solusi yang inovatif. Saya juga berkomitmen sih untuk menjadi agen perubahan atau agen of change yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan saat ini. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Semua RABN teman-teman ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap tugas sebagai ASN. Kita sudah hampir di penghujung podcast ini. Sebelum closing, aku ingin bertanya ke semua, apa tantangan terbesar yang kalian antisipasi dalam mengimplementasikan semua yang sudah kita pelajari? Tantangan terbesarku kalau dari saya pribadi sendiri yaitu adalah konsistensi. Mengapa? Karena sangat mudah untuk mau termotivasi selama pelatihan, tapi sulit dalam mempertahankan semangat dan komitmen. Ketika sudah menghadapi rutinitas kerja, menjadi seorang ASN, kita harus mengingatkan diri sendiri tentang why, kenapa sih kita menjadi seorang ASN. Aku khawatir dengan resistensi terhadap perubahan. Tidak tidak semua orang di lingkungan kerja nanti akan menerima ide-ide baru atau cara kerja yang lebih modern. Kita harus sabar dan bijaksana dalam mengimplementasikan perubahan. Tantangan dari sisi teknologi juga besar. Perkembangan teknologi sangat cepat, sedangkan birokrasi cenderung lambat beradaptasi. Kita harus menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan kebutuhan pelayanan publik. Hmm, Yang aku khawatirkan adalah tekanan politik dan kepentingan. Bagi ASN, kita harus tetap netral dan profesional. Tapi dalam prakteknya mungkin akan ada tekanan dari berbagai pihak. Kita harus kuat memegang prinsip. Oke. Lalu apa harapan kalian nanti untuk ke depannya? Harapan dalam pribadi saya untuk teman-teman sebagai seorang generasi ASN muda, tentunya kita benar-benar menjadi agent of change. Artinya kita membawa birokrasi Indonesia ini ke arah yang lebih baik, lebih efisien, transparansi atau akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Aku berharap kita bisa berkomitmen dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan semua tantangan yang ada, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Kalau harapan itu melalui kerja kita di Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya bidang bidang marga, yaitu di bidang jalan dan jembatan. Jadi kita harus membangun infrastruktur umum untuk masyarakat. Aku berharap algoritma kebangsaan yang kita pelajari bisa benar-benar diimplementasikan dan menyebar ke seluruh elemen masyarakat, sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya slogan, tapi benar-benar menjadi way of life. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalaman dan refleksi yang sangat mendalam hari ini. Dari diskusi kita hampir 1 jam ya, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yaitu pertama, pembelajaran 4 hari agenda pertama ini telah memberikan fondasi yang kuat tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer,
dan kesiapsiagaan bela negara. Kedua, sebagai CPNS, kita memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tapi juga sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, berbagai tantangan kontemporer membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Keempat, teknologi bisa menjadi kawan atau lawan, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya untuk memperkuat atau melemahkan nilai kebangsaan. Sebagai penutup, aku ingin mengutip pesan dari salah satu video suara kita. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa algoritma nilai yang kamu sumbangkan untuk negara ini. Mari kita buktikan bahwa generasi CPNS 2025 adalah generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Learning Journal Podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tanpa Terima kasih, Mas.